terlihat percakapan antara Bahar dan juga Polda Jabar saat mendatangi Bahar Smith. Kelihatan Polda Jabar malah diceramahi oleh Bahar. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia kesampaian juga. Akhirnya Polda Jabar mendatangi rumah Bahar Smith. Dari akun Denny Siregar, itu bukan polisi lagi sowan. Kalau polisi udah baik-baik gini, tandanya bentar lagi mau diangkut. Nah, menurut Denny Siregar, kepolisian mendatangi rumah Bahar Smith tersebut bukan sowan atau berkunjung, melainkan kalau polisi datang baik-baik begini, biasanya sih bentar lagi diangkut. Nah, kalau polisi sowan, saya jadi ingat perkataan dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Jika aparat penegak hukum tidak boleh sowan ke ormas yang selalu melanggar hukum. Nah, jika kepolisian mengerti tentang ucapan presiden tersebut, maka tidak sowan lah ini. Kemungkinan Bahar Smith akan diproses. Nah, dari video tersebut terlihat percakapan antara Bahar dan juga Polda Jabar saat mendatangi Bahar Smith. Kelihatan Polda Jabar malah diceramahi oleh Bahar. Iya, kebencian kepada kezaliman, kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Nah, ini kan lucu. Jika video tersebut benar-benar Polda Jabar sowan, ya berarti tidak mengindahkan pidato dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Kita lihat komentar-komentarnya. Berarti meme ini benar adanya ya kak? Indonesia Yaman, katanya sih orang-orangnya masih banyak yang gampang dibohongin. Hanya mau mengingatkan kepada Bapak Listio Sigit mengenai pesan dari Pak Presiden. Kuncinya ada rokok dan asap yang dikepulin itu. Perhatikan aja bahwa mereka nggak berani natap mata plus angguk-angguk doang. Sepanjang rekaman itu rokok nyala terus kan. Si Bahar nggak punya ilmu apa-apa. Polisi nggak mau lihat muka dia karena sebel lihat dia. Mulut beda sama kenyataan. Saat di kerangkeng sendiri nggak boleh ketemu siapa-siapa. Nah, jadi dari seluruh komen-komen tersebut, ya semuanya mendukung pihak kepolisian untuk menangkap si Bahar. Tetapi juga aneh jika melakukan klarifikasi jika kepolisian datang ke rumah Bahar. Seharusnya kan sebaliknya, Bahar yang dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai klarifikasi dan semacamnya. Tapi menurut Denny Siregar lagi-lagi, itu bukan polisi sowan. Kalau polisi udah baik-baik, tandanya bentar lagi doi diangkut. Itu menurut keyakinan Denny Siregar. Kalau menurut keyakinan Anda gimana? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Akhirnya Polda Jabar datangi rumah Bahar. Denny Siregar bentar lagi mau diangkut. Video kepolisian daerah Jawa Barat Polda Jabar yang menyambangi rumah Bahar bin Smith menjadi viral. Momen itu turut mendapatkan sorotan tajam dari mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian. Melalui akun Twitter resminya, Ferdinand mengkritik kedatangan Polda Jabar di kediaman Bahar Smith sebagai tindakan salah. Menurutnya, kejadian itu justru menunjukkan adanya perbedaan masyarakat di hadapan hukum. Polda Jabar telah melakukan tindakan yang salah dengan membuat perbedaan masyarakat di hadapan hukum. Ini akan jadi contoh buruk penegakan hukum, kritik Ferdinand seperti dikutip suara.com pada Rabu 29 Desember 2021. Ferdinand menjelaskan, seharusnya Bahar Smith yang dipanggil ke kantor polisi, bukan sebaliknya. Ia bahkan menyebut aksi polisi yang repot-repot datang di rumah Bahar Smith justru menambah citra buruk polisi di mata masyarakat. Apalagi, aksi polisi yang mendatangi rumah Bahar Smith bisa dicontoh masyarakat jika mengalami kasus serupa atau kasus hukum. Ferdinand mengatakan, masyarakat bisa saja minta didatangi oleh penyidik dan tidak mau datang ke kantor polisi. Lain kali, masyarakat sangat mungkin menolak datang klarifikasi dan meminta didatangi oleh penyidik. Ini menambah buruk citra polisi, tegas Ferdinand.
Sebagai informasi, Ditreskrimum Polda Jabar mendatangi rumah Bahar Smith diduga untuk melakukan klarifikasi. Momen itu menjadi viral setelah dibagikan oleh akun Twitter @robalampar8. Dalam video, terlihat sejumlah anggota kepolisian duduk di ruang tamu rumah Bahar Smith. Mereka terlihat berbincang-bincang dengan Bahar Smith seperti tamu. Bahar Smith tersendiri terlihat berbicara dengan tenang kepada kepolisian. Sementara para polisi duduk mendengarkan dengan baik. Meja ruang tamu itu juga dilengkapi dengan suguhan makanan dan minuman. Adapun kritikan tajam Ferdinand kepada kepolisian itu langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan Ferdinand itu telah mendapatkan 200 retweet dan 500 tanda suka. Warganet juga memberikan dukungan atas kritikan Ferdinand di kolom komentar. Mereka setuju jika aksi penegak hukum yang seperti bertamu itu salah dan menyayangkan aksi kepolisian. Bahkan, tidak sedikit yang menyentil Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri. Apapun alasannya, ini memalukan sekali. Polisi tidak punya marwah di hadapan provokator. Mungkin karena takut masuk neraka, Listio Sigit disumas Polri, sindir warganet. Pak Sigit, kepolisian di tangan Anda, kenapa semakin hancur gini? Saya kira setelah Anda jadi pucuk pimpinan di kepolisian akan semakin tegas. Ini semakin hancur dan jelas melanggar perintah presiden yang isinya tidak boleh sowan ke kaum radikal. Ini tontonan yang menjijikkan, kritik warganet. Ternyata pernyataan kepala negara agar para petinggi kepolisian menjadi marwah Kop Bayangkara dengan tidak mengunjungi masih belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran kepolisian, sentil warganet. Emang polisi begitu adanya, double standar. Sama yang ini begini, sama yang itu begitu. Noh, motor abang gue nggak ketemu-ketemu 2 tahun hilang. Padahal udah dikasih bukti CCTV. Kasihan orang mau ngadu kemana kalau polisinya begini tambah yang lain. Polda Metro Jaya memastikan akan mengusut tuntas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bahar Smith dan Egy Sugdana. Kasus tersebut kini dalam tahap penyelidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan mengatakan penyelidikan dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Kalau terkait dengan teknisnya penyelidikan, saya belum bisa menyampaikan sekarang, tapi proses kasusnya tetap berlanjut, kata Sulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin 27 Desember 2021. Sekarang penyidik sedang melakukan penyelidikan, kemudian mendalami alat bukti yang ada, baru nanti langkah-langkah berikutnya lanjutnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan kasus ujaran kebencian berdasar suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang diduga dilakukan oleh Bahar Smith. Kedua laporan itu dilayangkan pada Desember 2021. Sulpan mengatakan, laporan pertama dilayangkan pada 7 Desember 2021. Selain Bahar, pelapor juga melaporkan Egy Sugdana. Dalam kasus ini, adapun laporan tersebut telah diterima dan terregistrasi dengan nomor LPB 6146 Romawi 12 2021 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam 2 berkas laporan berbeda itu, para pelapor mempersangkakan pasal yang sama. Mereka mempersangkakan dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 207 KUHP. Diketahui juga Denny Siregar menilai Bahar Smith harus dikurung kembali ke penjara sebab ceramahnya dinilai selalu provokatif. Hal itu dikatakannya merespon video viral Bahar Smith yang mengancam akan melawan dan menghabisi pihak-pihak yang mengkhianati HRS. Orang seperti Bahar Smith itu harus ditangkap. Ancamannya dengan kata habisi itu berpotensi menciptakan kekerasan, ucap Denny Siregar di Twitternya pada Sabtu 27 November yang lalu. Denny Siregar menilai selama Bahar Smith di penjara, kondisi membalik. Tidak ada keributan dan ceramah-ceramah yang provokatif. Denny Siregar harap agar kepolisian kembali menangkap Bahar Smith. Kondisi yang sudah tenang selama Bahar dan Rizik di penjara itu jangan dirusak lagi oleh mulut-mulut sampah yang bernada mengancam, kandangkan lagi ucapnya.
Adapun video Bahar Smith tengah berceramah di suatu acara yang dihadiri jamaahnya usai bebas dari penjara. Video itu viral di media sosial. Bahar mengenakan baju koko dengan peci berwarna putih di video tersebut. Ia turut didampingi oleh ex-ketum Front Pembela Islam Sabri Lubis yang duduk di kursi sebelahnya. Bahar juga menyinggung mengenai pihak-pihak yang mengkhianati ex-pentolan FPI HRS dengan suara meninggi dan serak. Ia memastikan akan melawan pihak yang mengkhianati HRS tanpa pandang bulu dan juga latar belakangnya. Karena itu, saya sampaikan ente orang, saya nggak bahas pemerintah, ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente. Mau ente anak wali, mau ente anaknya ulama, kalau ente mengkhianati HRS, bakal aneh habisi satu persatu, ujar Bahar dengan lantang. Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi. Berapapun kalian bakal saya habisi dan saya musnahkan, ucap Bahar bin Smith.